Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sore selamat beribadah di tempat ini, baik Bapak Ibu yang beribadah secara onsite maupun secara online, dimanapun Bapak Ibu berada, tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Mari kita sama-sama mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya. Sepanjang bulan yang lalu kita sudah dijaga, dilindungi, diberkati, disertai oleh Tuhan. Begitu pula kita masuk di bulan November ini, tentunya penyertaan Tuhan lebih dahsyat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau sudah menjaga, melindungi setiap kami. Pernyataan-Mu nyata sempurna bagi setiap kami. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kami ada saat ini itu semua bentuk kemurnian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terlebih juga kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus serta di pengurapan. Terima kasih semua, biar Roh Kudus mengambil alih acara demi acara sampai dengan pada akhirnya. Terutama aku juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya.
kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang baru yang persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang baru yang menyenangkan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
pujian bagimu. Kami balik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mengatakan aku mengatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya, Engkau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami yang paling teduh, dengan darah yang tulus, mengangkat pujian bagimu. Kami balik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota terbang, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya, Engkau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya, Engkau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi berkat bagi Amin. sesama. Amin. Amin. Dan Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yes. Itu yang Yesus Haleluya. katakan. Amin. Amin. Haleluya. Yesuslah kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus kata.
mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bahwa sungguh besar pengorbanannya bagi kita semua. Dan terkadang kita tidak dapat mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu besar dan begitu indah bagi kita semua. Haleluya. Sungguh
rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pujian, mempersembahkan pujian. Saudara, mari siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan, di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada di tempat ini bukan kuat dan gagah hebat kami, tapi semua berkat kemurahan dari Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa setiap hidup kami membutuhkan tangan Tuhan yang selalu menyertai, mengurapi dan memberkati kami. Terlebih kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Roh Kudus. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan Bapa. Karena kami membutuhkan firman di dalam hidup kami. Bajak hati kami, bajak hidup kami. Karena kami percaya saat kami membuka hati untuk firman-Mu, kami terus mengalami kuasa kasih-Mu, keajaiban, mujizat, pemulihan, kesembuhan. Yes. Amin. Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami sangat percaya itu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat puji-pujian penyembahan kami. Boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampaikan sesuai dengan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Di luar sana hujan besar, amin. Tapi buat kita hujan berkat. Amin. Katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya saudara. Kita mau membuka di Petrus ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya mau menyampaikan sayangnya. Inilah yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat saudara dan saya. Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Amin. Amin. Saya sangat menyadari dan saya sangat bersyukur kalau kita ada, sebagaimana kita hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan, itu pun kemurahan yang dari Tuhan. Kita lihat yuk 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Dalam firman Tuhan ini saudara tidak berlalu begitu saja, tanamkan. Ini tuntunan juga ya buat kita di bulan November. Walaupun kemarin tuntunan ada ayat yang Tuhan sudah berikan, tapi hari ini yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya di masa yang sukar ini saudara. Di masa-masa saat ini keadaan di akhir zaman ini semakin tidak baik. Perekonomian bahkan saudara peperangan terjadi ya. Saya juga melihat dan mendengar beberapa daerah di Indonesia mengalami angin puting beliung. Banyak yang mengalami bencana ya. Anak-anak Tuhan di tempat ini di mana kita pun seringkali menghadapi badai kehidupan dalam setiap kita. Tapi ini janji Tuhan, ini pesan Tuhan buat saudara dan saya ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Seringkali kita menghadapi masa sukar, kita bertanya, Tuhan, bagaimana sih kehidupan saya? Bagaimana sih, apa sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi di akhir zaman ini, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini. Ini yang Tuhan katakan. Yuk kita baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 7, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu itu sudah semakin dekat. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Saudara kekasih, di tempat ini hal yang pertama yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, bagaimana Tuhan saya bisa melewati masa-masa sukar hari-hari ini. Bagaimana Tuhan saya melewati badai kehidupan yang saya hadapi, saya alami hari-hari ini. Mari anak-anak Tuhan, ini yang Tuhan katakan. Yang pertama Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Saat kita menghadapi tantangan, Tuhan katakan mari mempersiapkan dirimu, mempersiapkan hidupmu anak-anak Tuhan di tempat ini, supaya kita hidup benar di dalam kebenaran Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Makanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik yang beribadah maupun yang mengikuti live streaming, ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan saudara, yang pertama tadi firman Tuhan katakan apa saudara? Menguasai diri kita dengan baik. Ada amin saudara? Amin. Katakan kiri kananmu, menguasai diri. Ya, Bu, bagaimana sih menguasai diri? Dengar baik-baik. Kita harus menguasai diri kita untuk menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, kuasailah pikiran kita. Yuk, bersama saya katakan, kuasailah pikiran saya. Kuasailah pikiran saya. Yang kedua, kuasai mulut kita, perkatakan firman. Jangan mengeluh dan mengeluh. Mulai keluar dalam mulut kita ucapan syukur sama Tuhan. Apalagi sibuk, saya menguasai diri. Kuasailah diri kita dengan baik, yaitu perbuatan-perbuatan saudara dan saya. Karena hidup saudara adalah anak-anak Tuhan. Jadi mari perbuatan kita. Ada amin saudara? Amin. Kita belajar. Yang pertama apa tadi? Kuasai apa? Diri. Kuasain apa? Diri. Pikiran. Ya. Yang kedua apa? Kata. Kata-kata kita, mulut kita kuasai. Jangan mengeluh. Yang ketiga apa saudara? Perbuatan kita. Yang keempat Tuhan katakan, nah, di akhir zaman ini, kuasailah hatimu. Katakan bersama saya, kuasai hati saya. Amin. Menguasai diri itu kita belajar untuk menguasai setiap perasaan kita. Seringkali perasaan kita itu lebih apa? Lebih tinggi, lebih dalam, cepat kesinggung. Tapi hari ini untuk menghadapi masa-masa sukar, kuasailah hatimu, kuasailah perasaanmu. Ada amin? Sekali lagi katakan apa? Kuasai Yang terakhir, kuasai keinginan daging kita. Katakan kiri kanan, kuasai keinginan dagingmu. Seringkali daging kita itu lebih apa? Makanya Tuhan katakan, untuk menghadapi masa-masa sukar anak-anak Tuhan di tempat ini, mari terus kuasailah diri saudara dan saya dengan benar di hadapan Tuhan, menghidupi firman di dalam hidup kita. Belajar saudara, ada penguasaan diri. Kenapa sih Bu penguasaan diri? Karena penguasaan diri adalah apa saudara, ada yang tahu? Termasuk di Galatia kalau nggak salah. Hebat. Termasuk apa? Buah-buah roh. Yuk buka Galatia biar kita tahu ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita buka ya. Kita baca sama-sama. Hari-hari ini Tuhan katakan, nak, persiapkan diri anak-anakku yang kukasihi di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Persiapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh menjadi pemenangnya Kristus. Yang pertama tadi, menguasai diri. Karena penguasaan diri adalah buah. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yuk, ini loh buah roh, ada di dalamnya ya. Kita tahu penguasaan itu ada di dalamnya. Yuk, 23. Tetapi buah roh ialah apa saudara? Kasih. 2, 3, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi penguasaan diri termasuk apa? Buah-buah roh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki buah-buah roh ini. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita harus memiliki penguasaan diri dengan baik. Ada amin saudara? Amin. Karena saudara dan saya adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Maka kita mau belajar, kuasailah diri kita. Untuk menghadapi badai dalam hidup, menghadapi masa sukar, kita belajar untuk selalu menguasai diri kita. Ada amin saudara? Amin. Kita mau belajar anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, penguasaan diri itu akan menolong saudara dan saya. Saya mau katakan sama saudara, apa sih Bu? Kok penguasaan diri bisa menolong saya? Ya. Kenapa? Karena dengan penguasaan diri, selain kita menolong diri kita, selain kita ditolong juga, kita dapat dibantu dari kesalahan kita. Betul nggak? Penguasaan diri itu membantu hidup saudara-saudara yang ada di tempat ini untuk apa? Mengatasi setiap masalah persoalan yang kita hadapi, mengatasi setiap badai di dalam kehidupan. Kenapa saudara penguasaan diri itu menyelesaikan masalah demi masalah? Karena kita dapat mengatasi setiap persoalan. Bukan emosinya dulu di nomor satu kan, tapi belajar kita meredam hati kita. Dengan penguasaan diri dengan baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, betul atau tidak? Kalau kita bisa penguasaan diri, kalau kita tidak bisa penguasaan diri dalam hidup kita, maka kita akan mengalami penyesalan pada akhirnya. Betul nggak? Kita mengalami penyesalan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan mengalami kesalahan-kesalahan yang fatal dalam hidup kita. Keputusan yang kita ambil salah. Hati-hati anak-anak Tuhan. Mari yang Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, belajar menguasai diri. Saya terberkati dengan Esau. Esau orang yang tidak menguasai diri, saudara. Ada yang tahu cerita Esau? Tahu ya? Ini cerita sekolah minggu, tapi buat kita berharga banget. Esau luar biasa, saudara. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Kenapa, saudara? Esau menjual hak kesulungannya. Dengan apa, saudara? Ditukar dengan apa? Kacang merah. Sop kacang merah. Betul, Bapak luar biasa pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Kira-kira saudara, Esau ini menguasai dirinya nggak? Menurut saudara, Esau menguasai diri nggak? Tidak. Dia menjual hak kesulungannya, saudara. Bayangin dengan apa? Sup semangkok sup kacang merah. Aduh. Seringkali kita seperti itu. Betul apa betul? Betul. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka dengar baik-baik. Penyesalan diri itu di kemudian hari. Betul? Yes. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka ada kerugian yang besar dalam hidup kita. Hati-hati anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini, yang pertama, kuasailah diri kita. Jangan terkecoh oleh iblis. Jangan pantang menyerah, mudah menyerah. Tapi kita maju berserah bersama Tuhan. Tuntunan bulan November, percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan lintasan jalan buat hidup saudara-saudara yang ada di tempat ini. Amin. Tuhan sudah siapkan apa? Lintasan jalan. Telah membukakan jalan. Dan Tuhan katakan, mari nak, berjalanlah di dalam lintasan yang sudah aku sediakan. Karena aku, Yesus, ada di sana. Amin. Bulan November ini, yang pertama penguasaan diri, yang kedua terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah mempersiapkan lintasan jalan itu buat kita. Di bulan November, bulan berkat, bulan mujizat, bulan keajaiban, bulan pertolongan Tuhan, bulan di mana saudara dan saya mengalami supranatural yang dari Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saudara banyak yang sudah mengalami mujizat Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak yang di belakang. Janji Tuhan tuntunan di bulan November. Di bulan Oktober ya.
engkau akan mengalami apa? Keajaiban. Nyata enggak? Nyata. Siapa yang ngalami? Angkat tangannya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah ditolong Tuhan. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku dipulihkan. Aku disembuhkan. Ada amin saudara? Makanya kata Tuhan di bulan Oktober, Tuhan katakan, aku telah mempersiapkan lintasan jalan untuk engkau lewati, karena aku ada di sana bersamamu. Ada amin? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, kembali ya. Tadi 1 Petrus, Pak. Yang kedua, tadi pertama apa? Penguasaan diri, pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, perasaan kita, hati kita. Jaga hati. Kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan, kalau saudara mau mengalami janji-janji Tuhan, kalau saudara mau dijawab doanya sama Tuhan, jaga hatimu. Ya, katakan yuk, jaga hati saya. Ketika kita bisa menjaga hati, wow, luar biasa. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Wow, katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Tuhan Yesusku dahsyat. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita belajar kuasai diri kita. Ketika kita bisa menguasai diri, saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya bisa melewati masa-masa sukar hari-hari ini. Amin. Yang kedua apa? Jadilah, katakan sama saya yuk, 2, 3. Ini yang harus kita hadapi. Krisis dalam ekonomi, krisis dalam keuangan, krisis dalam segala hal dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi badai tantangan dalam hidup kita, yang kedua Tuhan katakan, jadilah tenang. Bisa tenang saudara? Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Gak punya duit tenang? Aduh luar biasa. Anak Tuhan gak punya duit tetap tenang, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap tersenyum. Yes. Kenapa? Karena Dia Allah penyedia, menyediakan apa yang kau butuhkan. Ada amin? Katakan Yesusku dahsyat. Yesus sudah dahsyat. Makanya yang kedua, di masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa badai, di akhir zaman ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua, ini juga buat saya. Tuhan katakan, jadilah tenang. Siap saudara? Yuk katakan bersama saya mau tenang. Saya mau tenang. Jadilah tenang. Anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan panik. Katakan kiri kananmu, jangan panik ya. Kasih tahu dong yang di sebelahnya, jangan panik ya. Apa saudara? Tapi seringnya kita apa? Panik. Aduh Tuhan, masalah saya berat, persoalan saya, aduh saya nggak tahu mesti bagaimana. Besok saya harus bayar utang. Sudah waktunya, sudah tangannya, saya nggak tahu Tuhan bagaimana. Panik nggak? Tapi dengan baik-baik. Ada nanti dia yang ketiga. Supaya apa? Berdoa. Kenapa Tuhan katakan tenanglah anak-anak Tuhan? Yuk kita buka lagi yuk ayatnya Pak Riko, Yesaya 30 ayat 15. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini pesan Tuhan ya. Di bulan November, jangan panik. Jangan panik. Tetap tenang. Apapun yang kita hadapi, apapun yang ada di depan kita, apapun prediksi-prediksi yang ada, gak usah panik. Karena kita punya Yesus, kita dahsyat. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia yang selalu ada memelihara hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga selalu menyertai hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yuk baca lagi yuk di dalam Yesaya 30 ayat 15. Saudara, firman Tuhan katakan tadi jadilah tenang. Artinya kita jangan panik menghadapi masalah, pergumulan, persoalan hidup. Karena kita percaya kita punya siapa? Kita punya siapa? Tuhan Yesus. Kita baca 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan apa? Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang pertama, kenapa kita tenang? Hidup terus dalam pertobatan. Ya, anak-anak Tuhan di tempat ini, bertobat itu bukan waktu pertama kali kita percaya Yesus. Bertobat itu setiap hari kita harus bertobat. Ada amin saudara? Amin. Dan tinggal diam, tinggal terus diam di jalannya Tuhan, bersama dengan Tuhan.
banyak memuji menyembah Tuhan. Ada amin saudara? Tinggal diam bersama Yesus. Jangan teralihkan, jangan saudara galau hati saudara. Tetap tinggal diam bersama dengan Tuhan. Maka kata firman Tuhan, engkau akan diselamatkan. Dan apa saudara, ini yang Tuhan katakan, dalam tinggal tenang. Amin. Kita harus apa? Tinggal tenang. Jernihkan pikiranmu, jernihkan hatimu, percaya kata Tuhan. Dan apa? Percaya. Percaya kita punya Tuhan Yesus. Amin. Karena kita percaya, kita hidupi pertobatan kita tinggal di dalam Yesus, terus mengiring Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah, melayani, cinta Tuhan. Tadi pujian mengatakan, saya cinta Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya kita menyanyi, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita tinggal tenang, percaya. Kenapa saudara? Karena dengan kita percaya pada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Maka saya bersyukur nih, tadi jemaat-jemaat banyak yang mengangkat tangan. Saat kita menghadapi badai hidup dalam kehidupan, saudara tetap tenang. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama saudara. Tuntunan di bulan November dikatakan apa? Aku tidak akan membiarkanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Itu janji Tuhan. Amin saudara? Amin. Ya, aminnya setengah hati. Di sini amin, di rumah nggak punya duit ngomel lagi saudara. Nggak ya, di penabur benih tetap mengucap syukur. Dahsyat. Makanya anak-anak Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan aku percaya sekalipun aku gak punya uang, aku tetap percaya Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kok Allah Jehovah Jireh menyediakan buat saya. Bahkan kata firman Tuhan, saya mau baca dari awal ya. Ini yang sering terjadi. 2-3 ya. Dengan bertobat dan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini perintah Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, yuk sama-sama 2-3. Tetapi kamu enggan. Betul apa betul? Ngalami nggak? Tapi kita enggan, nggak mau Tuhan. Saya maunya instan, saya maunya cepat. Ini loh firman Tuhan. Ketika kita percaya, disitulah kekuatan kita. Tapi di sini dikatakan bertobat, tinggal diam, bahkan tinggal tenang dan percaya. Tapi engkau enggan. Kok enggan ya? Bingung nggak saudara? Jangan bingung. Ini sering kita lakukan dalam hidup kita. Kita enggan untuk bertobat, kita enggan untuk tinggal tenang, kita enggan untuk percaya. Maunya kita serba instan. Waduh, puji Tuhan di tempat ini luar biasa dahsyat. Anak-anak Tuhan di tempat ini penuh dengan kepercayaan. Amin. Total 100% sama. Amin. Yes. Maka saudara mengalami mujizat di tempat. Amin. Sekali lagi, kita mengalami mujizat Tuhan, boleh angkat tangannya. Katakan, aku mengalami mujizat Tuhan. Aku bersyukur. Aku berterima kasih Tuhan. Ya, jangan tinggal apa? Tetapi kamu enggan. Katakan, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Bener nih. Katakan lagi, saya mau tinggal tenang. Saya mau tinggal tenang. Saya mau percaya. Saya mau percaya. Ada amin? Amin. Mari sama-sama. Anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau tetap percaya. Makanya firman Tuhan hari ini saudara, hidupi kebenaran. Ini pesan Tuhan. Ketika saya mau menyampaikan ini saudara, baru tadi saya sedang siapin yang lain. Tapi waktu RTOD saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tuhan katakan, sampaikan ini. Kok cuma sedikit? Tapi Tuhan katakan, sampaikan di masa sukar ini. Kuat banget saudara. Dan saya sampaikan, bulan November, apapun yang dunia prediksi, peperangan sedang terjadi, badai sedang terjadi di mana-mana. Banyak yang terbang, hancur rumah-rumah. Tapi saya percaya, kuasa Tuhan, kasih Tuhan melingkupi hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Tetap tenang, tetap kita berjalan di jalannya Tuhan. Yes.
Kita berjalan bersama Tuhan dan percaya Amin. bahwa penolong kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Amin. Kita buka lagi Yesaya 37 ayat 17. Ini terakhir ini nih ayatnya ya. Ya, Yesaya 32 ayat 17 ya. Ini yang Tuhan mau katakan dalam hidup saudara dan saya. Yesaya 32 ayat 17. Ya, 23. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa saudara? Ketenangan. Apa saudara? Ketenangan. Ketenangan, ketentraman. Yes. Bukan untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Lamanya. Masalah ada nggak? Ada. Badai dalam hidup ada nggak? Membutuhkan segala sesuatu dalam hidup kita ada nggak? Ada. Untuk bayar utang ada nggak? Dahsyat. Ada. Ini jawaban yang luar biasa banget. Saya bangga dengan iman-iman penabur benih. Ada. Siapa yang penyedia? Tuhan Yesus. Makanya hidupi kebenaran, saya bilang. Apa yang Tuhan perintahkan tadi? Apa tadi? Penguasaan diri. Yang kedua, hidup tenang. Ketika kita hidup tenang, tinggal di dalam Dia, berjalan bersama Tuhan, menghidupi kebenaran, hidup di dalam pertobatan, maka saudara, ini akibat kebenaran ialah ada ketenangan. Amin. Masalah boleh ada, tapi hati saya tenang. Tenang. Di dompet cuma ada 10.000, tapi hati saya tenang. Amin. Yang senyum kayaknya iya deh nih. Nggak ada yang ngaku. Puji nama Tuhan. Hati saya tetap damai, tenang. Ada apa? Ketentraman. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak membiarkan saya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya. Tuhan Yesus tahu apa yang jadi kesusahan pergumulan dalam hidup saya. Amin saudara. Makanya jangan pernah kita galau. Jernihkan hati kita, pikiran kita. Tenang saudara, kita punya Tuhan. Yes. Amin. Jangan ada kepanikan, kata Tuhan. Seringkali kita panik gak? Ya. Sering panik. Waduh, panik, stres. Aduh, saya bingung. Akhirnya apa saudara? Gak bisa tidur. Akhirnya apa? Gak nafsu makan. Akhirnya apa? Kita panik. Kita sakit. Ya. Karena kita panik saudara. Tapi Tuhan katakan hari ini, jangan ada kepanikan dalam hidupmu. Jangan ada kegelisahan di dalam hidupmu. Seberat apapun yang ada badai dalam hidupmu, percayalah, damai itu ada bersama saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seringkali kita nggak nyaman di dalam setiap hidup kita. Di dalam usaha, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita nggak nyaman. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan pernah kita gelisah. Jernihkan hatimu dan pikiranmu. Percaya, sekalipun ada badai, kalau kita tenang, maka ada ketentraman, ada kedamaian di dalam hidup. Amin. Ada amin? Amin. Mau saudara alami ini? Mau? Makanya firman Tuhan katakan kalau coba. Mazmur deh, Patriko. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Yang hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Betul nggak? Yes. Yuk kita lihat, coba lihat ayatnya. Mazmur. Ya. Yuk, 2-3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, apa saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Masalah boleh ada, badai hidup boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka kekuatan saudara adalah memiliki hati yang tenang. Maka firman Tuhan katakan, daripadanya lah apa saudara? Keselamatanku. Anak-anak Tuhan, mari dekat dengan Tuhan. Katakan sama saya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Katakan, tunjuk sebelah kiri kananmu. Hanya dekat Allah saja kamu tenang.
Sekali lagi, yang keras. Hanya dekat Allah saja kamu tenang. Kalau kamu dekat Bulani nggak tenang, Bulani nggak bisa tolong saudara. Bu nggak punya duit, saya bisa tolong. Tapi kau dekat Allah, dekat Yesus, maka engkau tenang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir ya, firman Tuhan katakan kalau kita dekat dengan Tuhan maka kita akan tenang. Tidak ada rasa apa? Takut. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada rasa gelisah. Tidak ada rasa gentar. Kenapa? Karena kita dekat dengan pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau kerjakan di bulan November ini, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang rajin berdoa, rajin memuji, menyembah Tuhan. Hujan, badai, dia tetap datang. Selalu mengandalkan Tuhan, berserah, berharap sama Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan. Dekat dengan Tuhan, punya pergumulan. Tuhan tolong. Tuhan tolong nggak? Tuhan bantu nggak? Tuhan bantu. Mengalami keajaiban apa yang tidak kita pikirkan, justru di situ Allah siap sediakan buat kita. Jadi ada 3 hal yang Tuhan pesankan hari ini. Satu apa? Jangan malu-malu saudara. 2, tetap tenang. Yang ketiga, yuk baca lagi kembali Pak Triko, tetap berdoa. Amin. Amin. Saya udah bosen nanya siapa yang suka berdoa, pasti semua angkat tangan. Ya. Tapi doa yang bagaimana? Tetap berdoa. Tetap berdoa. Bukankah doa itu komunikasi 2 arah? Saudara dan saya dengan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini tetap berdoa. Kita berdoa bukan hanya minta-minta Tuhan. Kadang kita berdoa hanya ngatur Tuhan. Tuhan, aku gak punya duit, sediakan Tuhan, aku butuh uang 50.000. Tuhan kasih aku 50.000 ya, Tuhan kirim si ayah. Bukan itu. Kita gak usah nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan tahu. Kalau kita berdoa sama Tuhan, cukup kita mengatakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku hidup, aku ada karena anugerah yang dari Tuhan. Tuhan tahu gak kekuranganmu? Tuhan tahu gak kebutuhanmu? Tuhan tahu gak kesusahanmu? Tuhan tahu gak masa sulitmu? Tuhan tahu. Tapi dia Jehovah Jireh. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, komunikasi 2 arah dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jamahan Tuhan. Di tempat ini saudara memuji menyembah Tuhan saat kita beribadah, mengangkat tangan. Saya udah gak sungkan-sungkan saudara. Kalau saya menari aja. Faktor U gak masalah. Mau 60 umur saya. Tapi kalau saya sedang di hadirat Tuhan, memuji, menari, menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Saat saya memuji menyembah Tuhan, saya mengalami jamahan kasih Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena di dalam berdoa, pujian penyembahanmu kepada Tuhan, saudara akan mengalami jamahan kasih Tuhan dalam hidupmu. Katakan kiri kananmu, engkau mengalami jamahan kasih Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, bukan kita hanya mengalami jamahan kasih Tuhan saja, tapi saat saudara berdoa punya keintiman dengan Tuhan, saudara pun akan mengalami pemulihan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Ada pemulihan. Bukan hanya pemulihan saat kau berdoa, ada kesembuhan. Katakan, aku sembuh. Kita terus memuji menyembah Tuhan. Dari hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, merindukan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan jangan pernah tinggalkan pujian penyembahan, tinggalkan doa saudara. Karena orang yang terus tekun di dalam doa, dia mengalami jamahan kasih Tuhan, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Katakan itu saya. Amin. Bahkan di dalam doa pun ada pemulihan hati. Amin. Saya lagi kesel hati saya lagi tapi saat saya masuk dalam hadirat Tuhan memuji menyembah Tuhan, Tuhan jamah hati saya, dilembutkan, dipulihkan. Ada amin saudara. Saya bisa mengampuni, saya bisa memberkati. Saat saudara berdoa memuji menyembah Tuhan,
Sudah banyak yang percaya, saudara akan mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Kita alami, saya alami, saudara alami, para pendoa yang mungkin selama ini saudara doa menjadi rutinitas. Tidak, kita terus tiap malam berdoa, bukan rutinitas, bukan. Tapi saat saya mau intim dekat dengan Tuhan, maka saya mengalami kelegaan dalam hidup saya. Tuhan menjamah hidup saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, saya mengundang menabur benih, datanglah pada Tuhan dengan doa-doa kita. Bukan doa yang meminta, tapi doa yang mengucap syukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Ini pesan Tuhan. Di bulan November ini jangan pernah tinggalkan doa. Katakan kiri kananmu, jangan pernah tinggalkan doa. Amin. Karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita beda. Tapi saat saudara dan saya punya hubungan keintiman dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu berjalan bersama dengan Tuhan, keselamatan Tuhan beri dalam hidup kita. Ada ketentraman, ada damai sejahtera, bahkan sukacita surga turun dalam hidup kita. Ada hati yang tenang, jiwa yang tenang, ada roh yang tenang. Jadi saya mau katakan, doa saudara jangan pernah menuntut. Saya selalu mengajarkan pada jemaat anak-anak Tuhan yang selalu rajin berdoa, imam-imam doa. Yuk imam-imam doa. Ketika kita berdoa jangan apa banyak menuntut. Jangan banyak meminta sama Tuhan. Tapi kita belajar. Kita boleh mengatakan Tuhan, aku mengucap syukur. Bersyukur sebelum Tuhan jawab doa kita. Tuhan terima kasih. Tuhan telah membukakan jalan buat masalah pergumulan dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Kita panjatkan itu terus mengucap syukur. Bukan Tuhan bukakan jalan buat saya. Saya butuh ini, saya bilang bukan itu. Tapi saudara katakan Tuhan aku bersyukur, Engkau telah membukakan jalan. Anugerah, kemurahan saya sudah terima. Sudah dibukakan belum saudara? Belum. Tapi kita sudah berterima kasih, udah bersyukur. Sudah. Akhirnya Tuhan bilang, aduh nih anak aku tahu dia mengalami kesusahan tapi dia selalu bersyukur. Ya, dia menguasai diri, hatinya tenang, dia selalu berlutut berdoa, menghidupi kebenaran, hidup dalam pertobatan. Tinggal diam di dalam aku sungguh-sungguh, mengasihi aku sungguh-sungguh. Maka mengalami keajaiban, mujizat Tuhan nyatakan. Terakhir, doa juga itu ungkapan iman kita. Makanya saya katakan yuk, saat kita berdoa mengucap syukur, karena itu ungkapan apa? Iman. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menyediakan apa yang aku butuhkan. Tuhan tahu menjadi kesusahanku, Tuhan tahu menjadi pergumulan dalam hidupku, dan aku percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu itu buat aku. Itu ungkapan apa? Iman. Aku percaya Tuhan sudah menolong aku, Tuhan sudah membela aku, Tuhan memberkati aku di dalam nama Tuhan Yesus. Itu iman kita. Jadi doa itu ungkapan apa saudara? Iman. Ya, jangan mengeluh. Bahkan ungkapan kasih kita sama Tuhan. Luar biasa anak-anak Tuhan. Mari hari ini yang ketiga tadi, bangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang Tuhan pesankan. Yang pertama tadi apa? Penguasaan diri. Yang kedua, tetaplah tenang. Yang ketiga, tetap berdoa. Inilah waktu-waktu Tuhan. Sampaikan buat saudara dan saya. Jangan pernah tinggalkan doa kita. Seringkali untuk berdoa, saudara dan saya banyak alasan. Katakan kiri kananmu, kamu banyak alasan. Betul nggak? Alasannya ini, alasannya itu. Padahal itu komunikasi kita dengan bukan saya suka doa sendiri Bu di rumah di kamar. Betul, gak apa-apa. Yang penting saudara suka berdoa. Tapi betapa indahnya firman Tuhan katakan 1, 2, 3 orang berkumpul, Allah satu dengan yang lain saling mendukung, satu dengan yang lain saling menopang, satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga para imam doa bergandeng tangan,
kuasa kasih Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siap kita lakukan, saudara? Amin. Di masa sukar ini 3 hal harus kita ingat. Lakukan, kerjakan di dalam setiap kita. Kebenaran hidup di dalam hidup kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Yuk, mari kita mau lebih lagi cinta sama Tuhan. Saya mengundang Bapak Kiki, Ibu Felis untuk maju ke depan. Saya juga mengundang para imam untuk maju ke depan juga, kita mengangkat pujian. Karena salibmu ku hidup. Kita mau masuk perjamuan kudus. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Buka hatimu, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, saudara. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Dia melihat setiap hatimu. Dia tahu apa jadi kesusahan pergumulan dalam hidup. Dia tahu badai yang sedang kau hadapi. Dunia boleh mengatakan ini masa sukar, tapi Tuhan katakan tetap bersiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tetap bersiap menghadapi tantangan zaman dengan penguasaan diri, dengan tenang, dengan selalu berdoa, berlutut, berserah sama Tuhan, berharap pada Tuhan. Maka keselamatan, pemulihan, kemenangan Tuhan akan nyatakan. Ada kelegaan yang akan Tuhan beri dalam hidup saudara. Hari ini saudara buka hati. Setiap pribadi berdoa di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara. Kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena salib Tuhan, saudara diselamatkan. Oleh karena salib Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Oleh karena salib Tuhan, saudara mengalami pemulihan, bahkan sudah mengalami kemenangan. Hari ini saudara kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita minta ampun. Tuhan ampuni segala dosa. Basuh setiap kami, tahirkan kami, kuduskan kami, materaikan kami oleh darah Yesus. Kami minta perkenanan agar kami layak Tuhan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Aku percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mengurapi kami, Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan memeluk setiap kami, Tuhan menggendong setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kami sangat berterima kasih. Kau hadir di tempat ini, Kau menyinari kami dengan wajah-Mu. Kami mau buka hati kami Bapa di dalam nama Yesus. Kuduskan hamba-Mu yang memimpin perjamuan kudus ini. Kuduskan Kiki Felis yang melayani perjamuan kudus. Karena aku percaya pengurapan turun atas kami dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat pujian. Bukan hanya kita mengangkat pujian, tapi kita berkata kepada Tuhan, karena salib-Mu Tuhan. Amin. Katakan Tuhan Yesus, aku menang. Engkau yang berkuasa, Tuhan Kau sanggup melakukan mujizat. Di tempat
Tuhan yang berfirman bagi umat-Mu di tempat ini, sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus, sampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap pribadi teman-teman. Urimiara apa asih dalam Yesus, di dalam nama Yesus ada pelepasan kemuliaan teman-teman, kembalikan keadaan pemulihan, keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Percaya sampai bersekutu dengan Tuhan dan Yesus, kuasa mujizat, pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini saudara, karena salibmu. Karena salibmu Amin, dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap umat Tuhan di dalam karena nama salibmu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menghormati Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Di dalam perjamuan kudus, di mana kita percaya salib Kristus yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Salib Kristus oleh kuasa darahnya, saudara mengalami kesembuhan. Bahkan saudara mengalami pemulihan, saudara juga mengalami kemenangan, bahkan keselamatan. Di mana hari ini saudara buka hati saudara, yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, jagalah kasih karunia, jaga kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Karena tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu akan bersekutu dengan engkau. Darah Tuhan yang tercurah di kayu salib itu pun akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan menanggung segala penyakitmu, segala kutuk. Bahkan Tuhan akan menanggung segala kesusahanmu, menjadi kelegaan, sukacita dari surga. Saudara, saya mendapatkan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 12. Tuhan katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan mengajar setiap kita untuk lebih sabar. Mari angkat tangan kita, dengarlah firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh bersekutu sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa, kesalahan, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah lakuku yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maafkan kami Bapa. Tahirkan, kuduskan setiap kami oleh kuasa darah Yesus. Kami minta perkenanan-Mu, agar kami layak bersekutu sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib-Mu
yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyembuhkan kami, yang telah memberkati kami, memulihkan, membalikan keadaan kami, telah menyucikan, menguduskan, mentahirkan hidup kami dari segala dosa, kutuk, maut. Kami percaya kami memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku. Mari saudara kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, kurapata kasyakarara. Inarata kasyakarara pata kasya. Mari angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Tuhan Yesus katakan, sekalipun dosamu yang merah seperti kirmisi, percayalah dengan imanmu bahwa dosamu sudah diampuni. Dosamu ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan yang menanggung kelemahanmu. Tuhan yang akan mengangkat segala masalah beban dalam hidupmu, sakit penyakitmu. Hari ini ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada berkat yang Allah nyatakan, ada pembalikan keadaan dalam hidupmu. Sebab Tuhan akan memateraikan hidup saudara dan saya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saudara dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, itu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita pada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kurabata kasya kararapata kasya. Mari setiap pribadi berkata, Tuhan terima kasih Yesus. Katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kasih anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan, Tuhan,
Penuhi kami dengan urapan kuasa kasih, urapan kasih karunia, urapan lebih asik di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, urapan kuasa berkuasa kami mengucap syukur. Katakan kau yang bertata, urabata kasih. Yang berkuasa, Amin, amin. Yesus Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ora bahaya syurga. Sekali lagi aku puji dengan segala hati kita. Amin, amin, amin. Tuhan, aku bersedia berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Tuhan amin, amin, Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkuasa. Mari angkat lebih dari atas kepala saudara dalam pujian. Yesus Tuhan, Kau Raja. Saudara, musik terus mengalir. Saya sebagai hamba Tuhan, saya akan melepaskan pengurapan buat saudara di tempat ini. Pengurapan kemenangan, pengurapan keberhasilan, pengurapan kelimpahan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Mari saudara terus berdoa, minta pengurapan kepada Tuhan Yesus. Minta pengurapan buat pasangan dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, usaha pekerjaan, pelayananmu. Seberapa banyak saudara yang rindu menerima pengurapan Tuhan? Mari katakan, Tuhan, aku merindukan pengurapan. Karena pengurapan Tuhan itu membawa kekuatan buat hidup saudara. Pengurapan Tuhan Yesus membawa keselamatan, perlindungan, bahkan membawa kemampuan buat saudara dan saya. Pada malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan akan mengurapi setiap saudara di tempat ini. Mari kita sama-sama mengoleskan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, di keningmu dan buat tanda salib. Tuhan memateraikanmu dengan kuasa dari Yesus. Mari sama-sama kita lakukan di dalam nama Tuhan. Katakan, aku sudah terima urapan-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sudah menerima urapan-Mu. Urapan keselamatan, urapan kekuatan, urapan kelimpahan, urapan keberhasilan, urapan kemenangan, urapan pembalikan keadaan di dalam setiap hidup kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih ada sisa dan saudara oleskan di bagian yang sakit, percaya kau mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Mari kita menyembah sama-sama, haleluya. Katakan haleluya. Glory, haleluya, haleluya.
kasih the Lord. Yesus Tuhan, Amin Tuhan. Kau Rajaku Siapa nama Aina? yang Mari angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu saudara. Siapa nama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memeteraikan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami terima pengurapan Allah yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diurapi, urapan Raja Daud turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kemenangan, pengurapan keberhasilan, pengurapan kelimpahan, pengurapan kekuatan, kesehatan, kasih karunia, pengurapan kuasa. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih buat pengurapan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya mengembalikan pada hamba. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perjamuan kudus serta pengurapan. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Berkati setiap kami, berkati tangan-tangan yang memberikan untuk pekerjaan di tempat ini. Dan Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada petugas kolektor, ada 2 ya kantongnya. 1 untuk kas gereja dan 1 untuk diakonia. Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman?
Dan nanti dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom saudara. Shalom. Saudara, untuk perayaan Natal kita adakan di tanggal 14 sore tanggal 14 jam 17. Siapa yang sudah mendahului, misalnya sudah sampai, berarti itu yang ikut ibadah. Tetapi yang belum juga nggak apa-apa, karena kan ada yang bekerja, ada yang bisa datang sore atau malam atau besoknya. Perayaan tanggal 15 ya, 15 jam 10.30 dimulai. Begitu saudara. Dan untuk yang mau latihan, para bapak, ibu-ibu yang akan membawa acara nanti setelah ibadah mungkin bisa latihan ya. Saya minta untuk Pak Hendra, untuk Pak Andre, Mas Fendi, juga kalau bapak yang lain mungkin ada yang mau berlatih, silakan nanti setelah ibadah. Ya, sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdiri, kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bisa menguasai diri. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bisa tenang, bisa berdoa. Ajari kami Tuhan untuk menguasai pikiran kami, hati kami. Kuasai juga kedagingan kami Tuhan. Kadang kami Tuhan Yesus tidak mengikuti arahan-Mu. Kami ikuti ego kami Tuhan. Amen. Saling mencerca, saling mencaci, saling membuat segala sesuatu tidak nyaman dalam hidup kami. Ampuni Tuhan Yesus. Ajari kami untuk tetap Tuhan kuat di dalam Engkau. Amen. Karena kami tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hal yang ada. Berkati Tuhan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. GKKI penabur Tuhan, Engkau yang berikan berkat yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Bulani Tuhan. Kau pakai Tuhan, kau percaya Tuhan. Beliau menjadi alat-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan mempunyai roh dengar-dengaran akan Engkau, memberitakan firman bagi kami Tuhan, disemangati, dipulihkan, dikuatkan Tuhan. Dan kami selalu diberikan jam doa Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yusuf Tuhan, yang sebagai suami selalu Tuhan menjadi Tuhan Yesus pemusik di tempat ini, luar biasa Tuhan. Pakai tangannya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi selalu Tuhan beliau dalam setiap apapun yang ada. Berkati anak-anaknya, cucu mantu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga semua Tuhan hamba Tuhan yang sudah Kau pilih Tuhan, yang saat ini Tuhan bisa melayani Tuhan. Para WL, singer Tuhan Yesus, juga untuk multimedia, semuanya Tuhan sudah Kau siapkan. Pakai mereka Tuhan, selalu Tuhan Kau berikan hikmat mengalir. Bapa, urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang tempat ini, yang mempunyai masalah Tuhan. Kau urapi Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan keringanan Tuhan. Ajari kami bersyukur Tuhan dalam setiap hal apapun Tuhan. Kita percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kita percaya Tuhan segala sesuatu yang ada dalam firman-Mu, dan Kau selalu menjanjikan iya dan amin. Kami diberikan jam waktu yang saat ini ada di tempat ini Tuhan, karena Engkau yang selalu menyinari kami dengan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Amin, yes. Banyak bencana alam di mana-mana Tuhan. Engkau mau Tuhan membawa Indonesia ini Tuhan dipulihkan Tuhan. Membawa Indonesia ini Tuhan jauh daripada segala sesuatu Tuhan, daripada bencana yang tidak kami inginkan Tuhan. Engkau yang selalu menjagai Tuhan dengan perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan. Juga untuk pemerintahan yang baru Tuhan, berikan Tuhan segala sesuatu Tuhan. Kau lancarkan semuanya Tuhan. Perekonomian kami Tuhan dipulihkan kembali Tuhan. Yang saat ini Tuhan mempunyai beban dalam perdagangan apapun itu Tuhan. Engkau mau Tuhan campur tangan. Bapa, bersama Engkau selalu ada jalan keluar, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan, kebenaran-Mu saja yang selalu ada. Terima kasih Yesus, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kasih setia-Mu selalu mengalir Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah kami malam hari ini. Kami memiliki rasa syukur berterima kasih karena Tuhan memelihara hidup kami, menyertai, mengurapi dan memberkati kami. Kasih karunia kemurahan Tuhan selalu menyertai kami.
Oleh sebab itu Bapa, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah, lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami tidak pernah berpisah dengan Engkau. Tuhan selalu memberkati, menyertai setiap kami. Mari saudara angkat tanganmu. Terimalah, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, suami istrimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan, bahkan pelayananmu diberkati Tuhan Yesus. Minyak anggur gandum yang baru tercurah dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu membentengi, menundungi, bahkan ada tangan Tuhan yang selalu melindungi kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan oleh anak-anakmu Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Tiang awan, tiang api selalu menyertai setiap kehidupan kami, jemaat umatmu di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami terus mengalami berkat janji Tuhan dalam hidup kami, keselamatan, kami terima kemenangan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Percaya dengan iman. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati kami di tempat ini. Kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Kesejahteraan, damai, sukacita surga mengalir dalam hidup kami. Bahkan Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah setiap rancangan dalam hidup kami. Luas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai, melindungi kami. Tuhan, ada tangan-Mu yang selalu menggendong daripada betul membimbing, mengarahkan sehingga kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan kita, malapetaka, sakit, penyakit tidak menimpa aku, sehingga ketakutan tidak menimpa aku di dalam nama Yesus. Haleluya.